Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang nendang kopinya. Ini premium Famasa, tapi kurang nendang kopinya. Gak apa-apa ya, light kopi gak apa-apa. Mau bahas soal starting up mengembangkan produk. Jadi barusan ini sebenarnya baru beres dari kampus ITB, Sekolah Bisnis dan Manajemen SBM, mentoring kepada mahasiswa yang sedang mengembangkan produk dan kemudian akan ada pameran. Nah, ada beberapa hal nih ya. Yang pertama adalah soal produk itu sendiri. Jadi saya selalu menekankan pentingnya dokumentasi itu, karena gimana? As a person, saya mungkin kali ini, tapi saya sebagai dosen, sebagai investor, sebagai orang yang mereview produk, maka ada dua cara saya melihatnya itu, yaitu satu dari membaca dokumennya, yang kedua dari presentasi founder atau pengembang atau kalau dalam hal ini mahasiswa yang bersangkutan. Jadi dokumentasi. Nah, dokumentasi yang pertama yang saya harapkan itu adalah tentang produknya sendiri. Why are you doing this product? Misalnya gini. Katakanlah produknya membuat kopi. Ini bukan kopi ini ya, tapi kopi yang lain ya. Misalnya ada kopi ya. Kopinya dalam bentuk kemasan. Katakanlah saya ingin membuat kopi cold brew dalam kemasan ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kopinya cold brew dalam kemasan? Kenapa desainnya seperti itu? Kenapa bentuknya kemasannya seperti ini dan itu? Kenapa dalam botol atau kenapa dalam botol plastik, botol kaca, plastik pakai sedotan? Pakai sedotan boleh aja kan, kadang-kadang orang jualan gitu ya, di botol dituangin plastik ke sedotan karena bisa dibawa jalan-jalan, botolnya bisa ditinggal gitu ya. Anyway, itu masalah itu ya. Terus berikut tentang kopinya. Kopinya misalnya milih apa? Kenapa jenisnya A, B, C, kenapa dari Jawa Barat, kenapa dari Papua atau kenapa dari Flores gitu ya. Dan seterusnya itu. Proses kopinya kenapa demikian? Karena mungkin kalau untuk bentuknya cold brew enak yang seperti ini karena dingin ya, dan seterusnya. Mungkin yang jenis bentuknya espresso base mungkin ya kalau bagi saya kurang menarik ya, karena ada yang seneng yang ada rasanya yang beda sedikit ya, ada rasa ininya ya, fruitynya misalnya atau apa. Pokoknya gitu ya. Nah, pentingnya apa? Jadi yang penting adalah decisions-nya atau keputusannya dan alasannya. Why? Kenapa Anda milih ini, kenapa prosesnya itu, kenapa ini. Sama lagi misalnya ada yang membuat sabun ya, sabun cuci tangan misalnya. Sabun cuci tangan, kenapa sabunnya itu ya, kenapa kemasannya demikian, kenapa wanginya ini dan seterusnya, itu ada alasannya gitu ya. Jadi produk kita boleh jadi beda dengan produknya orang lain juga punya produk yang sama. Sabun cuci tangan ada banyak ya, atau parfum ada banyak, atau komputer juga ada banyak, buku ada banyak. Tetapi bedanya kita dengan yang lain adalah alasannya kenapa gitu ya. Nah, dalam perjalanan kita mengembangkan produk kan kita tahu ya, kita nabrak-nabrak sana, salah sini, sana sini. Itulah yang kita dokumenkan kenapa kita milih ini. Sehingga nanti misalnya ada yang meneruskan produk kita ya, atau kita sedang sakit atau kita sedang tidak bisa menangani, diteruskan oleh asisten kita, anak buah kita, bawahan kita, partner kita, dia akan tahu, oh iya, dulu kita memutuskan ini karena itu gitu ya. Jadi itu ya tentang produknya atau servisnya dan kualitasnya apa itu ada di situ. Itu tentang itu ya, tentang produknya. Yang kedua adalah tentang masalah duitnya, pricingnya. Untuk mengembangkan produk seperti tadi atau servis seperti tadi, sebetulnya cost kita berapa sih, biayanya berapa? Misalnya tadi kalau membuat kopinya itu di produksinya ya, itu di satuannya apa ya? Satuannya per 100 ml atau per 100 gram atau apa, jatuhnya berapa ya, dari produknya, dari kemasannya, sehingga kita tahu misalnya, waduh, ini kopi kalau buatan saya tadi jatuhnya dalam satu botol jatuhnya jadi 170.000, nggak ada yang mau beli kan ya. Waduh Pak, kalau 170.000 nggak ada yang mau beli, 50.000 mungkin ada, mungkin itu juga ya. Nah, ya sudah. Jadi kita punya ini, ada, kita dokumentasikan bahwa untuk kali ini kita misalnya ya, kita ngetes pasar dulu, produknya kita cobain dulu pada customer, kita bilang ini kita jual 50.000
Meskipun kita tahu sekali kita produksi kita rugi 100.000, jadi jualnya jangan banyak-banyak, hanya untuk tester aja ya. Jadi gitu ya. Atau kita pikir lagi, oh oke, bottleneck-nya di mana sih? Ya, itu yang harus kita pahami. Apakah di dalam produknya itu lebih mahalnya karena kualitasnya terlalu bagus, kita turunkan kualitasnya, kuantitasnya, atau packagingnya segala macam ya. Willingness-nya atau kita jualnya dengan market yang berbeda dan seterusnya itu. Jadi dua itu tentang produk atau servisnya, dan itu. Servisnya juga bisa jadi wah nih karena kita menggunakan komputer, kita memberikan layanan image processing yang memutar komputer dengan GPU yang besar ya, timingnya membutuhkan sekian sehingga kita harus investasi 3 miliar atau apalah ya gitu. Pokoknya gitu ya. Jadi itu tadi ya. Jadi satu tentang produk atau servisnya ya dengan kualitas yang kita inginkan seperti itu, bahwa kita sekarang punya versi alpha atau betanya seperti ini, yang kita tuju adalah seperti ini, packagingnya seperti itu, sekarang belum bisa kita pakai ini, kopinya juga yang kita tuju itu belum bisa pakai ini, sabun yang ingin kita buat kayak gini tapi belum bisa kita pakai ini, nggak apa-apa gitu ya. Jadi everything is documented ya. Itu tadi itu ya. Jadi yang kedua adalah tentang harga-harganya. Yang mana kadang-kadang kita bilang, aduh ya ini kayak misalnya kita memberikan layanan teknologi, waduh kita harus membutuhkan back-end-nya harus pakai super komputer lah atau apa. Aduh nggak bisa ya, berarti kita harus nunggu. Kita merem aja ya, harganya turun setengahnya. 18 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian lah ya, harganya turun setengahnya. Jadi kalau tadi misalnya, kita merem aja tadi, produk kita yang kita jualnya tadi 170, kita merem aja ya, itu throw in more time gitu, jadi turun jadi 80.000, make sense untuk dijual 70.000 ya, kita cari-cari sehingga kita bisa masih untung dikit lah ya. Ya jadi itu throw in more time atau kita wait more time, it will, jadi kita kasih waktu, nanti dia akan menjadi lebih baik sendiri gitu. Tentu saja nanti ada kompetitor kan masuk juga. Ada juga yang kita throw in more money, selesai gitu. Tadi karena kita misalnya produksinya tadi mahal, karena produksinya ya kita buatnya cuma 100 pieces gitu ya, 100 botol atau 100 apa. Kalau kita belinya 10.000, harganya langsung turun menjadi sepertiganya. Oh jadi make sense gitu ya. Berarti itu ya kita nggak punya production karena scale ini kurang besar aja ya. Berarti itu throw in more money, kita beli mesin, beli apa untuk memproduksi dengan ukuran yang lebih besar, maka ini harganya bisa lebih jatuh sehingga make sense. Tentu saja kita tidak punya awal uang segitu ya untuk throw in more money ya. Tapi kalau kita, jadi tadi terdokumentasikan ya, throw in more money selesai, throw in more time selesai, throw in more apa. Jadi kita tahu, oh iya, nanti kita misalnya ya sudah, kalau itu untuk produk ini atau service ini kita tunggu tahun depan ya, atau 2 tahun lagi, karena kita tahu bahwa 2 tahun lagi make sense ya. Tapi kita taruh dulu perjalanan kita dalam mencari ini adalah seperti itu ya. Nah, yang mahal dari sebuah bisnis adalah pengalaman itu yang terdokumentasi. Itu yang kita sebut namanya secret resepinya gitu. Jadi kalau orang mau masak ya, mau masak mie baso, mau masak nasi goreng kan, yang itu kan itunya tadi ya, resepnya gitu. Bahwa kita membuat perusahaan, membuat kopi, membuat apa yang itu ya, perjalanan yang itu yang susah diperoleh oleh orang, dan dia nabrak-nabrak dulu kalau mau ngikutin seperti kita. Jadi itu yang lebih penting itu ya. As an investor, kalau Anda jualan kepada investor, idenya itu investor juga akan mikir, oh iya ya, ini baru untung 2 tahun lagi, sekarang kita rugi. Oke, tapi 2 tahun lagi kita yang menguasai, oke, nggak masalah, saya taruh dulu kita rugi 2 tahun, nanti tahun ketiga kita udah jadi yang berjaya dan kita untung yang gede gitu ya. Karena kita sudah menguasai marketnya misalnya gitu ya. Atau apalah ya, jadi ini pertimbangan dari seorang investor juga, dia akan melihat, oh oke. Sekarang mungkin tidak menguntungkan, secara teknologi tidak mungkin, tapi itu. Atau dia melihat, wah ini nggak mungkin kan, masih perhitungan saya ini masih butuh 7 tahun lagi. Ya sudahlah, kita lupakan aja. Mari kita pikirkan bisnis yang lain yang lebih gampang, lebih lebih gampang ya, lebih cepat duitnya itu lebih cepat kita memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan seterusnya. Gitu ya. Jadi itu dulu ya untuk sebuah starting up ya. Produknya, costingnya. Dokumentasikan gitu ya. Ini juga harus didokumentasikan nih kopinya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.